Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai recasting untuk leasing. Jadi di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana nanti kita membuat accounting analysis dengan melakukan perubahan pada akun leasing. Kita ingin melihat apakah akun leasing yang disampaikan oleh perusahaan itu benar atau tidak, atau kita kemudian apakah ada off balance sheet ya, yaitu dengan melakukan pencatatan pada operating expense walaupun sebenarnya itu adalah finance lease. Data yang ada di dalam soal di sini hanya 1 tahun, jadi kita tidak bisa melihat apakah ada perubahan pada depreciation expense-nya, bagaimana pengaruh pada interest expense-nya, bagaimana pengaruh pada lease expense-nya, adakah penambahan lease selama berlangsungnya waktu, ya misalnya di 2007 ke 2008, apakah ada penambahan leasing atau tidak bisa melihat karena di sini datanya hanya 1 tahun. Di sini diketahui bahwa perusahaan airline Q Airways di sini dia melakukan leasing atas aircraft dan equipment yang lainnya. Kemudian kebanyakan dari finance lease-nya itu ada purchase bargain option, artinya dapat dibeli pada akhir tahun. Kemudian juga perusahaan Q itu memiliki hak untuk melakukan negosiasi perpanjangan masa leasingnya. Oke. Kemudian di sini ada tambahannya, misalnya dia leasing untuk aircraft NPPA-nya tuh dari sampai dengan 17 tahun. Kalau misalnya aircraft building juga under operating lease ya, itu bisa sampai dengan 35 tahun. Jadi kalau kita melihat yang perlu kita perhatikan adalah yang operating di sini. Apakah memang ini benar-benar operating lease atau finance lease? Oke, kalau kita melihat dari PSK 30, ya mungkin kita bisa melihat dengan jelas ya, apakah itu operating atau finance lease dengan beberapa persyaratan ya. Dengan beberapa persyaratan intinya adalah baik di PSK 30 maupun di PSK 73 itu harus ada sebuah leasing dianggap sebagai finance lease apabila ada transfer resiko. Jadi di sana ada transfer resiko. Kemudian cirinya ya mungkin bisa dilihat bahwa nilai kini dari minimum lease payment-nya itu sebagian besar dari fair value-nya, kemudian ada perubahan hak milik ya, pada akhir tahun, kemudian dan lain sebagainya. Intinya Anda bisa melihat di PSK 30 maupun PSK 73. Oke, di sini kita melihatnya sebenarnya perbedaan antara di PSK 30 dan PSK 73 di sini adalah apakah ada kontrak itu yang mengandung lease, yang mengandung sewa. Kita harus perhatikan dulu, harus kita cek. Kemudian kalau kita membedakan antara operating dan finance lease itu sebenarnya kita melihat bahwa kalau finance lease itu biasanya nilainya material, kemudian memang ada transfer resiko. Sedangkan kalau yang operating biasanya non material dan jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Nanti untuk bagaimana mengetes transfer risikonya, lihat dari apakah ada transfer risiko dan lain sebagainya, nanti bisa dilihat di PSK 30 atau PSK 73. Kita lihat dulu di sini sekarang, ya, kembali ke soal di sini diketahui bahwa di footnotes atau di ini ngambilnya dari annual report ya. Jadi biasanya kan kalau kita ngambilkan dari laporan keuangan ya. Kemudian di sana kita akan bisa melihat di sini ada komparatif. Jadi kalau kita komparatif kita bisa melihat perbedaan apakah ada peningkatan depresiasi dan sebagainya, kita akan perhitungkan. Nanti saya akan di video lainnya saya akan perlihatkan bagaimana recasting apabila ada 2 tahun. Oke. Kita akan bisa melihat lebih detail. Ini karena 1 tahun saya akan perlihatkan bagaimana cara melakukan recasting. Di sini ada finance lease, kemudian ada total operating lease dan rental commitments, kemudian ada non-cancelable operating lease ya. Kalau di sini kan kita lihat ya, bahwa yang akan masuk ke finance lease adalah asli finance lease. Kemudian non-cancelable operating lease biasanya dia akan masuk ke
final list. Kenapa? Karena tadi dijelaskan bahwa dia ada negosiasi extension. Jadi dan dia tidak bisa di cancel. Kalaupun di cancel biasanya akan ada penalti, ada resiko di tangan penyewanya. Itu yang menyebabkan ini adalah merupakan final list. Sedangkan kalau total operating list, karena di sini tidak ada ketentuan keterangan lebih detail seperti apa operating list dan rental commitment yang ada di sini, kita tidak bisa melihat secara detail. Kalau misalnya di total operating list di bagian yang warna kuning di sini, ini adalah dia perpanjangan dari tahun ke tahun ya, dengan objek yang sama tidak ada modifikasi, maka dia harusnya masuk ke dalam final list, bukan operating list. Jadi nanti kalau Anda melihat di PS173 itu, bagaimana kalau misalnya ada modifikasi pada aset listnya, apakah dia nanti akan masuk ke operating, apakah masuk ke final list. Kita harus lebih detail ke dalam PS173 di sana. Namun di sini saya akan memperlihatkan bahwa total operating list yang warna kuning di sini adalah memang real operating list. Jadi yang kita akan rubah adalah final list dan non-cancelable operating list. Kita ingin melihat sebenarnya apakah sudah benar dalam menghitung nilai kini dari final list yang ada. Oke, kalau dari sini bagaimana kita memperhitungkan interest rate-nya, kemudian pada saat kita sudah bisa menemukan rate di sini, kita akan bisa menggunakan untuk menghitung berapa nilai kini dari future payment di sini. Ini saya hapus dulu, nanti saya akan perhitungkan bagaimana cara menghitungnya. Kemudian di sini diketahui bahwa ada finance charges atau interest expense di sini sebesar 175,9, artinya ada net dari finance list-nya itu sebesar 1058. Di dalam kita menulis laporan keuangan, ya, kadang kita tidak bisa menemukan berapa nilai interest rate itu yang benar. Maka kita sebenarnya bisa menggunakan informasi yang ada. Misalnya kita akan menggunakan nilai kininya, ya, nilai bersihnya itu adalah nilai bersih dari aset list dikurangi dengan accumulated depreciation dari listnya, itu juga bisa. Kemudian kita juga bisa menggunakan tadi, ya, di sini adalah jumlah dari finance list dikurangi dengan finance expense-nya. Ya. Ini saya akan menggunakan finance charges-nya atau interest expense-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ya, finance list di sini kan ada 458,2 adalah dalam 1 tahun, kemudian dari 1 sampai 5 tahun, berarti ada 4 tahun nilainya 375,4, kemudian lebih dari 5 tahun. Yang pertama kali kita akan mengubah angka-angka di sini, ya, angka-angka di sini untuk dapat menentukan sebenarnya berapa jangka waktu leasing di sini. Kita akan merubah, ya, ini rubahnya, schedule-nya. Tahun pertama ini tidak akan kita rubah, ya, 458. Namun yang berikutnya, yang later than 1 but not later than 5, nanti 4 tahun, kita akan bagi 375 dibagi dengan 4. 375,4 dibagi dengan 4 akan ketemu 93,9. Dan berikutnya juga di sini, asumsi yang kita gunakan adalah bahwa tahun ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya itu angkanya sama. Maka di sini, yang 400 di sini, ya, 400 ini kita akan baginya dengan 93,9 hasil dari tadi 375 dibagi dengan 4. Ya, di sini 375 dibagi dengan 4 ketemu 93,9. Kemudian untuk menentukan berapa tahun yang dari later than 5 years di sini, maka kita akan membagi 400,8 di sini, 400,8 di sini dibagi dengan hasil 93,9 tadi. Akan ketemu 4,27 sekian. Artinya 4 tahun, jadi dari tahun ke-5 sampai seterusnya itu akan ada nilainya 93,9. Oke. Kemudian sisanya nanti adalah sebesar 25 atau sisanya dari sini. Kalau pengen lihat benarnya, ya, saya akan melihatnya bahwa 4,27 di sini. Oke, sebentar di sini. Nanti di sini 4,27
kita kurangi dengan 4 ya, dikalikan dengan angkanya adalah 93,9. Ini terakhir nanti ada 25,4. Ini nilai aslinya. Maka di sini kita akan susun ya, 93,9, 93,9 sampai dengan tahun ke-9. Dari 1, 2, 3, 4, kemudian dari 400,8 itu menjadi 93,9, 1, 2, 3, 4 ya, karena 4,27, kemudian 27-nya adalah di tahun ke-10. Totalnya adalah 123,40. Kemudian, untuk menentukan berapa, jadi di sini ya kita jumlah, ini kalau saya jumlah sumnya, oke, 1, 2, 3, 4,4. Kemudian untuk menentukan berapa interest rate di sini, kita bisa menggunakan IRR. Jadi kalau di sini diketahui present value-nya ini adalah sama dengan nilai yang ada di sini. Jadi tadi saya asumsikan bahwa present value yang akan kita gunakan, ya, dasar untuk menghitung berapa rate-nya adalah menggunakan total finance dikurangi dengan interest expense-nya, yaitu 1058,5. Kemudian di sini untuk menghitung IRR-nya, Anda kalau masih ingat menghitung IRR berarti kan initial outlay ya, sama dengan sigma dari cash flow dibagi dengan 1 plus IRR dipangkat dengan T. Anda mencari IRR-nya. Anda bisa menggunakan interpolasi. Namun di sini saya akan menggunakan Excel ya untuk memudahkan penghitungan berapa nilai dari rate di sini. Interest rate di sini ya, saya akan menggunakan IRR. Maka di sini ya, karena rumusnya adalah dari tahun ke-0, ya, tahun ke-0 itu berarti initial outlay, berarti kan yang harus kita keluarkan. Maka di sini saya kasih negatif 1058. Oke, kemudian saya akan menghitung di sini rate-nya. Rate-nya saya pakai di sini ya. Adalah IRR. Ya. Langsung Anda sorot sampai angka 25 di sini. Oke, akan ketemu. Saya panjangkan 4,2%. Maka di sini interest rate-nya adalah 4,2%. Ini cara nyarinya tadi dari IRR tadi ya. Saya menggunakan IRR tadi. Akan ketemu berapa interest rate yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa nilai kini dari minimum list payment-nya. Ya. Oke, kemudian kita lihat di sini. Cash flow yang sudah kita bagi di sini ya, kita tuliskan di sini. Ya. Di sini. 39. Oke, oh ini yang berikutnya ya. Kemudian yang berikutnya kita hitung ya. Setelah kita ketemu berapa nilai present value, jadi pertama kita ngitung present value-nya 1058,50 ya, berarti artinya di finance-nya tidak ada yang salah. Berarti kita akan mengubah yang dicatat oleh perusahaan itu operating list ya menjadi finance list. Jadi kita yang akan ubah adalah yang warna merah di sini. Oke, yang warna merah kita ubah sama seperti tadi ya. 391, kemudian later than 1 but not later than 5, maka di sini saya akan bagi 4 di sini ya. Saya bagi dengan 4, ketemu 319,5. Kemudian yang berikutnya untuk menentukan berapa tahun, ini kita bagi dengan 319. Ada 2,0, berarti nanti ada 319 dan sisanya nanti adalah sebesar 2,04 dikurangi 2 dikalikan dengan 319,5. Ada sebesar 14,1. Maka kemudian kita ubah di sini. Ya, ini karena tadi saya menggunakan koma-koma ya, harusnya kan di sini kan berapa di sini 14,1 ya, tapi karena di sini kan harusnya kan komanya banyak banget kan. Di sini ya komanya banyak banget ya, berarti akan berpengaruh pada nilainya. Yang penting bahwa yang angka kita jumlahkan di sini ini harus sama dengan angka yang ada di sini. Oke, maka di sini 391, kemudian di sininya
Oke, dia di sini 1287 bagi 4, 321. Oke, padahal kalau kita di sini ya 1278 ya. 1287 dibagi dengan 4, ketemunya 319. Saya akan pakai 319 ya. Jadi di sini saya akan hilangkan. Oke, karena salah. Jadi di sini saya akan pakai 319. 19 di sini. Kemudian saya copy sampai dengan tahun kelima, value only. Oke, kemudian di sini juga sama. Di sini juga sama. Berarti di sini tadi adalah sebesar 14,1. Maka ketemu 2322,1. Oke, ini sudah oke. Kemudian setelah kita hitung ya, ini sudah benar. Kemudian kita present value kan. Jadi kalau di sini present value-nya, maka di sini 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan 4,2% ya. 4,2%. Kemudian dipangkat 1. Kemudian saya turunkan di sini. Di sini berarti pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, pangkat 8. Kemudian kita kalikan. Kita kalikan sampai bawah, ketemu 10,1, dan di sini adalah 1982,33. Kemudian dampak pada laporan keuangannya, kalau misalnya kita ingin melihat dari current dan non currentnya, maka saya akan ngitung bahwa current list, biasanya sih untuk list asetnya, list aset, kalau misalnya kita mau bagi ada yang current dan ada yang non current aset ya, maka yang current itu akan sebesar 375 di sini, dan yang non current berarti selisihnya di sini. Oke. Tapi biasanya jarang ya, sebenarnya jarang. Ini saya hapus dulu. Saya pindahin ke sini. Dampak pada laporan keuangan. Dampak pada laporan keuangan. Kalau kita mau bagi tadi current dan non current, jadi 375 dan 16070, 375 dari yang di sini. Artinya bahwa karena tadi kita mengubah dari operating ke list aset ya, maka nanti kita akan mengubah nilai current asetnya ya, naik 375 dan NCA-nya juga naik 1607. Begitu juga dengan list obligation-nya. Dia akan juga naik sebesar ini. Kalau misalnya list aset kan, jadi satu ya, baik current atau non current, tapi biasanya kan dia akan langsung dianggap non current, maka list asetnya langsung ketemu sebesar 1982. Jadi kalau misalnya kita pengen ngelihat yang benar, maka dia akan masuk langsung ke dalam bagian non current aset, yaitu sebesar
1982,33. Kita dampak pada laporan keuangannya. Oke, kemudian untuk yang list 2 tahun nanti saya akan bahas ya di video berikutnya. Saya cukupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.